Mohon izin dosen, izin memperkenalkan diri, nama prajurit Kadit Biologi Hamanal Maturuan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah singkat dari alat akselerator. Sebelum mengetahui sejarah singkatnya, perlu kita pahami terlebih dahulu mengenai pengertian dari alat akselerator. Alat akselerator adalah perangkat yang digunakan untuk mempercepat partikel subatom seperti elektron, proton, atau ion untuk mencapai kecepatan tinggi, biasanya mendekati kecepatan cahaya. Alat ini digunakan dalam berbagai bidang seperti fisika partikel, kedokteran, misalnya terapi radiasi, dan penelitian material. Maka lanjutlah kita ke sejarah singkat dari alat akselerator. Awal mula dari alat akselerator ini dimulai pada tahun 1930-an, yang dimana konsep akselerator partikel pertama kali muncul pada abad ke-20. Seiring dengan pengembangan teori fisika modern, pada tahun 1929, fisikawan asal Amerika Serikat Ernest O. Lawrence menciptakan akselerator pertama yang dikenal dengan nama silotron. Alat ini menggunakan medan magnet untuk memutar partikel yang dipercepat dalam lintasan spiral. Silotron memungkinkan akselerasi partikel hingga energi yang lebih tinggi. Lanjut ke pengembangan lanjutannya, yakni pada tahun 1940-an. Pada masa Perang Dunia Kedua, penelitian tentang akselerator berkembang pesat karena kaitannya dengan teknologi nuklir. Selama periode ini, berbagai akselerator digunakan dalam proyek ilmiah besar seperti pengembangan bom atom. Lanjut ke penemuan akselerator linear, yakni pada tahun 1950-an, yang dimana pada tahun 1950-an ini, akselerator linear atau linak dikembangkan sebagai alternatif untuk akselerator siklik seperti silotron. Lanjut ke fisikawan partikel dan LHC, yakni pada tahun 1950-an hingga digunakan pada saat sekarang. Pada akhir abad ke-20 dan abad ke-21, akselerator partikel menjadi alat penting dalam penelitian fisika dasar. Large Hadron Collider (LHC) di CERN yang beroperasi sejak 2008 adalah salah satu akselerator terbesar dan paling canggih di dunia. LHC digunakan untuk mempercepat proton hingga energi yang sangat tinggi dan kemudian membenturkan mereka untuk mempelajari hasil tabrakan tersebut, yang mengarah pada penemuan-penemuan penting seperti Higgs boson pada tahun 2012. Secara keseluruhan, perkembangan akselerator partikel telah membawa kemajuan signifikan dalam ilmu pengetahuan, baik dalam memahami struktur dasar alam semesta maupun untuk aplikasi medis dan teknologi lainnya. Sekian yang bisa saya dapat sampaikan mengenai sejarah singkat dari alat akselerator. Selanjutnya saya berikan kepada teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan dampak dari akselerator. Yang pertama itu penelitian fisika partikel yang lebih mendalam. Akselerator partikel seperti Large Hadron Collider atau LHC menggunakan medan magnet untuk mengarahkan partikel yang dipercepat. Hal ini memungkinkan eksperimen fisika untuk mengeksplorasi sifat dasar materi dan gaya fundamental seperti interaksi elektromagnetik dan gravitasi. Yang kedua, penggunaan dalam MRI atau magnetic resonance imaging. Teknologi akselerator terkait digunakan dalam MRI untuk menghasilkan gambar tubuh manusia. Medan magnet yang kuat digunakan untuk menghasilkan gambar resonansi magnetik dari struktur internal tubuh. Hal ini berdampak besar pada diagnosis medis tanpa memerlukan prosedur invasif. Ketiga, kemajuan dalam terapi radiasi untuk pengobatan kanker. Akselerator elektron digunakan dalam terapi radiasi kanker untuk mempercepat partikel dan mengarahkan radiasi yang sangat terfokus pada tumor. Medan magnet yang digunakan dalam akselerator meningkatkan akurasi dan efisiensi terapi, mengurangi kerusakan pada jaringan sehat. 4. Peningkatan teknologi sumber cahaya atau synchrotron radiation. Medan magnet digunakan dalam synchrotron radiation untuk menghasilkan cahaya berenergi tinggi yang sangat berguna dalam analisis material dan penelitian ilmiah. Cahaya ini digunakan dalam berbagai disiplin ilmu termasuk fisika, material, kimia, dan biologi. Yang kelima, penciptaan partikel baru. Dalam mempercepat partikel hingga kecepatan mendekati cahaya, akselerator memungkinkan percepatan partikel baru yang sebelumnya belum pernah ditemukan. Beberapa partikel ini memiliki sifat kemagnetan yang dapat dijadikan dasar untuk penelitian lebih lanjut. Yang keenam, pengembangan teknologi deteksi partikel. Akselerator berperan penting dalam deteksi partikel melalui medan magnet yang digunakan untuk mengarahkan dan memisahkan partikel berdasarkan sifat magnetiknya.
Ini menghasilkan teknologi deteksi canggih yang digunakan dalam fisika partikel dan aplikasinya. 7. Akselerator untuk pembentukan material baru. Akselerator digunakan untuk menciptakan material baru dengan sifat magnetik yang unik dan dapat digunakan dalam berbagai aplikasi teknologi seperti komputer kuantum, penyimpanan data, dan sensor magnetik yang lebih efisien. 8. Penyelidikan magnetan dalam kondensan Bose-Einstein. Akselerator memungkinkan penciptaan dan pengamatan kondensat Bose-Einstein yang merupakan fase materi yang sangat sensitif terhadap medan magnet. Penelitian ini memberikan wawasan lebih dalam tentang sifat kemagnetan dalam kondisi ekstrim. Secara keseluruhan, aplikasi kemagnetan dalam akselerator tidak hanya memajukan pemahaman ilmiah tentang interaksi medan elektromagnetik dengan materi, tetapi juga membuka berbagai peluang teknologi baru dalam kedokteran, material, dan ilmu pengetahuan. Izin dosen, izin menjelaskan apa itu fungsi akselerator dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah dalam dunia medis yang berguna untuk mengobati kanker, di mana akselerator membantu terapi proton yang teknologinya yang mampu menghancurkan sel kanker tanpa merusak jaringan sehat di sekitarnya. Lalu untuk mendiagnosa penyakit, di mana akselerator digunakan untuk membuat zat radioaktif kecil. Lalu untuk sterilisasi alat medis, di mana sinar dari akselerator digunakan untuk membersihkan alat-alat rumah sakit. Lalu dalam dunia industri digunakan untuk sterilisasi makanan, uji material, dan memperbaiki material. Lalu dalam penelitian ilmiah, di mana untuk mempelajari, menjelajahi alam semesta, dan menciptakan teknologi baru. Dalam keamanan dan lingkungan, untuk mendeteksi barang berbahaya, akselerator membantu memindai bagasi di bandara atau kargo di pelabuhan untuk mendeteksi senjata atau berbahaya. Lalu untuk mengolah limbah dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pendidikan dan pelatihan, di mana untuk menginspirasi generasi baru, di mana penelitian dengan akselerator memberikan wawasan baru tentang alam semesta yang menginspirasi banyak orang untuk belajar sains. Dan terakhir adalah berfungsi sebagai laboratorium universitas, di mana akselerator kecil ini digunakan mengerjakan fisika, teknik, dan di perguruan tinggi. Izin dosen, izin memperkenalkan diri. Nama prajurit kadet biologi Andira Putra Pratama. Saya akan menjelaskan tentang prinsip kerja akselerator. Akselerator adalah alat yang digunakan untuk mempercepat partikel bermuatan seperti elektron, proton, dan inti atom lainnya. Prinsip kerja akselerator melibatkan penggunaan medan listrik atau medan magnet untuk mempercepat partikel-partikel ini hingga mencapai energi kinetik yang sangat tinggi. Berikut adalah beberapa jenis akselerator dan prinsip kerjanya. Yang pertama, akselerator linear atau lineage. Prinsip kerjanya yaitu partikel dipercepat dalam lintasan lurus menggunakan medan listrik yang bergantian. Setiap kali partikel melewati tabung akselerasi, mereka mendapatkan dorongan energi dari medan listrik. Contohnya yaitu akselerator linear digunakan dalam terapi radiasi untuk pengobatan kanker. Yang kedua ada siklotron. Prinsip kerjanya yaitu partikel dipercepat dalam lintasan melingkar menggunakan medan magnet yang kuat. Medan listrik yang bergantian digunakan untuk mempercepat partikel setiap kali mereka melewati celah di antara 2D berbentuk elektroda. Contohnya yaitu siklotron digunakan untuk menghasilkan isotop radioaktif untuk diagnosis dan terapi medis. Yang ketiga yaitu sinkrotron. Prinsip kerjanya itu mirip dengan siklotron, tetapi medan magnet dan medan listrik disinkronkan dengan kecepatan partikel yang meningkat. Ini memungkinkan partikel untuk dipercepat ke energi yang lebih tinggi dalam lintasan melingkar yang lebih besar. Contoh sinkrotron digunakan dalam penelitian fisika, partikel, dan material sains. Yang keempat ada betatron. Prinsip kerja dari betatron yaitu partikel dipercepat dalam lintasan melingkar menggunakan medan magnet yang berubah-ubah. Medan magnet ini menghasilkan medan listrik yang mempercepat partikel. Contohnya yaitu betatron digunakan dalam radiografi industri dan penelitian fisika. Jadi, akselerator partikel memainkan peran penting dalam berbagai bidang, termasuk penelitian ilmiah, kedokteran, dan industri.
lagi, dan lain-lain. Siap, terima kasih.